Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Septia Andiani dengan NIM 024 dari Kimia 3A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemurnian garam gubar atau garam kasar untuk memenuhi tugas praktikum struktur dan reaktivitas anorganik. Tujuan dari percobaan ini yaitu mempelajari rekristalisasi garam dapur dengan penambahan bahan pengikat pengotor serta menghitung kadar natrium klorida yang dihasilkan. Dari materi ini ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama dasar teori, selanjutnya alat dan bahan, selanjutnya prosedur, pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang pertama ada dasar teori. Rekristalisasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memurnikan padatan. Prinsipnya, yaitu zat yang akan dimurnikan dilarutkan dalam suatu pelarut yang dipanaskan dan diuapkan kembali. Bahan pengotor yang tidak dapat larut dapat dipisahkan dari larutan dengan cara penyaringan, sedangkan bahan pengotor yang dapat larut akan tetap berada dalam larutan. Garam dapur atau natrium klorida merupakan senyawa yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Garam digunakan dalam proses pengawetan makanan, pemberi rasa makanan, dan lain sebagainya. Garam diperoleh dari penguapan air laut yang kemudian mengkristal atau biasa kita sebut garam crosschok. Garam crosschok adalah garam yang belum dimurnikan dan masih mengandung zat-zat pengotor seperti Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+, SO42-, I-, dan juga Br-. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan ini yang pertama ada wadah, selanjutnya sendok, kemudian saringan, setelah itu kapas, dan juga gelas. Sedangkan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu garam kasar, arang, dan juga air. Selanjutnya prosedur. Pertama, masukkan air secukupnya, lalu didihkan. Ditunggu sampai air tersebut mendidih. Setelah airnya sudah mendidih, masukkan garam kasar sebanyak 4 sendok. Lalu aduk hingga homogen. Setelah larutan homogen, lalu matikan kompor, lalu dilakukan penyaringan. Ini adalah proses penyaringan. Jangan lupa ketika disaring dilapisi dengan kapas. Setelah disaring, lalu masukkan arang sebanyak 2 sendok. Aduk-aduk ya. Setelah diaduk, lalu campuran yang sudah ada arangnya ini dilakukan penyaringan. Jangan lupa penyaringannya dilapisi oleh kapas. Setelah itu, air yang sudah bersih ini kita didihkan kembali. Jangan lupa sambil diaduk ya. Selanjutnya pembahasan. Garam gubar atau garam kasar merupakan garam yang berasal dari penguapan air, sehingga masih tercampur dengan zat pengotornya yang menyebabkan warna pada garam tersebut agak kekuning-kuningan dan bentuknya yang kasar. Untuk memurnikan garam kasar, langkah pertama yaitu didihkan air, kemudian masukkan garam kasar dan aduk hingga homogen.
Tujuan dididihkan air agar membantu mempercepat proses melarutkan garam kasar tersebut. Setelah itu, dilakukan penyaringan atau filtrasi pertama dengan tujuan untuk menghilangkan zat pengotor yang ada pada larutan garam, kemudian dilapisi dengan kapas agar penyaringan lebih sempurna, serta hanya filtrat yang didapat. Setelah dilakukan penyaringan, masukkan arang yang telah dihaluskan sambil diaduk. Hal ini bertujuan untuk mengikat zat-zat pengotor yang terdapat di garam kasar, karena pada dasarnya, arang merupakan karbon aktif yang memiliki pori-pori kecil yang dapat melakukan penyerapan zat pengotor. Kemudian, dilakukan penyaringan atau filtrasi kedua agar arangnya tidak terdapat pada larutan. Setelah itu, pindahkan larutan sebelumnya ke dalam panci. Larutan tersebut dipanaskan sambil dilakukan pengadukan. Pastikan sambil diaduk terus-menerus. Tujuan dilakukan pemanasan agar zat pelarut atau air dan zat pengotornya dapat diuapkan sehingga hanya tersisa garamnya saja sebagai residu. Hasilnya adalah terbentuk garam yang halus. Dengan melalui proses penguapan, garam murni yang dihasilkan akan lebih halus dari garam sebelumnya. Hal tersebut disebabkan pada saat pemanasan dan pelarutan terjadi pemutusan ikatan-ikatan ion kristal. Persamaan reaksi yang terjadi yaitu NaCl tambah H2O tambah C menjadi NaCl tambah CO tambah H2. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemurnian garam kasar dapat dilakukan dengan menggunakan arang sebagai zat mengotor atau adsorpsi, di mana pemisahan larutan garam dengan arang tersebut dapat dilakukan dengan metode penyaringan atau filtrasi, dan rekristalisasi sehingga didapatkan garam murni. Hasil pemurnian yang didapat yaitu setengahnya dari masa awal. Hal tersebut disebabkan karena terdapat garam-garam yang masih menempel di panci. Sekian penjelasan mengenai pemurnian garam kasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.